Oke. Monggo Pak Ustadz bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radiina billahi rabba Radina billahi robba wa dina wabil islami dina Muhammadin nabiyyan wa rasula wabi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbana zidna ilman nafi'a Rabbana banazadna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ilhamal malaikatil muqarrabin rahmatika ya arhamar rahimin. birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. In hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Yang pertama in itu termasuk isim fi'il atau harf. Harf. Apa? Untuk apa? Asyartu Apa taukid ya? Ini ada ilah tuh kan. Oh, harf nafi. Karena kemarin minggu lalu udah bilang ya, ada 4 yang bisa diikuti ilah menjadi tidak. Ya betul. Jadi ada 4 ya, 4 kan. Ya. Yang tadinya itu punya makna yang berbeda-beda dan jenis yang berbeda-beda. Ada yang harf, ada yang isim. Tapi begitu ada ilah, maka keempat-empatnya itu adalah harf nafi. Artinya sebenarnya artinya tidak. Salah. Apa aja kemarin? Ada ma, Ada ma, ada in, ada hatta. bukan. Ada ma, terus ma, man, in, man sama siapa hal. ya? Hal. Sama hal. Hal bukan hatta ya Pak? Ya, hal. Yang Oke. hal itu yang tadinya kan pertanyaan. Iya betul. Apa? Apakah? Seperti hal ataka haditsul ghasyiyah itu kan. Itu artinya Iya. apakah? Tapi begitu ada ilah seperti hal yang zuruna illa ayyatiyahum. Ketika ada ilah maka hal itu artinya tidak. Kalau ma sudah banyak, sudah sering kita ketemukan. Iya. Kemudian in. Nah, ini contohnya ini salah satunya. In hiya illa. Ketika Nafi. in, dia nggak ada ilah, maka in itu biasanya kita sebut harf syarat. Iya betul. Menimbulkan sebab akibat gitu kan. Itu kalau nggak ada ilah. Kalau in ada ilah, maka artinya sudah pasti tidak. Tapi kalau in yang nggak ada ilah, itu ada kemungkinan 3. Ada kemungkinan 3. Atau kita yang sudah kenal berapa ini? Yang jelas, in itu artinya jika. Jika. Yang paling pertama kita kenal. Kemudian, kalau nggak ada ilah, in itu bisa artinya meskipun. Meskipun. Nah, jadi kalau ada jawabnya, in itu artinya jika. Kalau nggak ada jawabnya, itu namanya artinya meskipun. Bukan harf syarat namanya, harf ghayah namanya. Kemudian yang ketiga, itu bisa bermakna sungguh. Yang aslinya adalah jadi in yang ketiga, ketika tidak ada ilah, itu adalah perubahan dari inna. Jadi harus waspada juga. Tapi itu ada ciri-ciri khususnya. Kalau untuk yang in yang perubahan dari inna, artinya tetap, perubahan itu tidak membawa perubahan pada arti, tapi membawa perubahan pada pengaruh. Nah, yang ketika inna bertasydid dan berharokat fathah, inna itu punya isim inna, punya khobar inna. Begitu dia disukun itu semuanya habis. Hanya menyisakan artinya saja. Hanya menyisakan arti sungguh. Nah, itu kondisi seperti itu nanti ada syarat-syaratnya. Nanti kalau kita pas ketemu baru kita bisa tahu. Nah, untuk kasus pada ayat ini
in, karena kasusnya nomor 1 in, karena ada nomor 3 ilah, maka sebagaimana aturan sebelumnya yang sudah pernah kita pelajari, ada 4 kata yang kalau di belakangnya ada ilah, maka keempat-empatnya itu semuanya adalah harf nafi, mempunyai makna yang sama, kompak, bermakna tidak. Hmm. 4 itu adalah 1 ma, Ma, man. man, il, hal, Yang il, ketiga in, ini in. in dan hal. Ketiga hal. hal ya. Oke. Itu Baru harus itu Ustaz, udah lupa. baru kemarin ya. Iya, baru seminggu. Oh, Oke. saya belum sempat nonton videonya. Gimana kalau setahun ya? Ah, Oke. Baru seminggu apa kemarin itu. Oke. Nah, jadi itu harus ingat. Kalau in diartikan jika, kalau nggak ada ilah. Baik. In here. Jadi kalau in yang artinya jika itu bisa kita pastikan sesudah in itu pilihannya cuma 2. Kalau nggak fi'il mudhari, fi'il madhi. Kalau bukan fi'il mudhari, fi'il madhi jauh-jauhkan dari makna jika. Oh gitu. Ya. Nah, in hiya. Baik, sekarang innya in harf ya. Ya, harf nafi. Berubah yang tadinya harf syarat sekarang menjadi harf nafi gara-gara ada ilah. Nah, yang kedua hiya. Apa hiya? Ya, Domir. ini apa? Domir, isim domir. Dhamir baris munfasil ya. Munfasil. Saya Kemudian baris ilah. harf, Ilah, harf, Harf apa? R ya. Nah, buka ya, dulu catatannya. kecuali ya. Ini ya apa ya? Ilah, ilah, Is istisna, istisna. Istisna sih ya. Yang kemarin aku nggak catat istisna. namanya, kalau jadi tidak tuh namanya harf istisna. Istisna artinya pengecualian. Kemudian nomor 4 hayatu. Hayat. Isim, Isim mufrad ya. isim mufrad ya. Taknya ini asalnya tak marbutoh. Jadi tak marbutoh itu kalau digandeng seperti tak biasa. Nah, dia akan terbuka taknya. Kemudian nomor 5. Nah. Isim domir. Isim. Domir. Kemudian ad-dunya. Dunia, Isim. Isim ini, mufrad. isim Isim apa mufrad. namanya? Isim mufrad yang apa? Ada Ya. sambungannya. Isim apa? Isim yang berakhiran apa itu? Ad-dunya itu huruf terakhirnya apa? Isim. Huruf terakhirnya apa? Alif. Alif. Nah, kalau isim yang berakhiran alif itu namanya isim apa? Isim maksur. Isim maksur ya. Nah, isim maksur. Makanya ad-dunya itu karena berakhiran alif, di mana dia dinamakan isim maksur, dan isim maksur itu semua tanda i'rabnya tidak terlihat di permukaan. Jadi kalau kasroh bunyinya, kalau jar ya bunyinya tetap ad-dunya. Kalau nasab ya ad-dunya. Kalau rofa ya ad-dunya. Karena huruf terakhirnya adalah alif, di mana alif itu tidak bisa menyandang bunyi. Alif itu selalu mati selama-lamanya. Nah, oleh karena itulah maka semua baris, semua bunyi, semua vokal pada alif itu kesemuanya dikira-kirakan. Nah, namanya isim maksud. Jadi kalau rofa ya ad-dunya, jar ya ad-dunya, nasab juga ad-dunya. Baik, kemudian nomor 7. Namutu. Namutu fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Wawunya. Harf. Harf apa? Dan itu. Atau. Atau. Ya, nomor 9-nya. 9-nya. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kan ada harf atof. Atau Nomor 9 diatofkan ke nomor 7. 7. Sama-sama menggunakan nun di depan kan kami. Ya, kalau namutu kami mati, wa nahya dan kami hidup. Ya, gitu. Kemudian nomor 10. Wawunya. Sama harf itu. Atau. Bukan. Mau atof kemana? Oh, makanya itu mbak. Karena atof itu kan harus sama ya. Itu sebenarnya bisa istiqnaf ya. Istinaf. Meskipun nggak harus ada wakof gitu ya.
karena Mm-mm. sudah kalimatnya sebenarnya Sudah terpisah. berubah. Oke, wa ma nahnu bimab'utsin. Ma-nya ma apa nomor 11? Ma al-atfu ya, bukan ya. Ma 18 itu apa sih? Manafi. Nafi. Ya. Kenapa tidak diarti? Kalau manafi artinya tidak kan? Ya. Kenapa tidak diartikan apa yang? Kalau apa yang itu berarti apa? Ada ilah Mauful Si mausul. Mana ilahnya? di depannya. Bukan, nggak boleh mundur, nggak boleh ya. lihat spion, Oh, harus lihat ke depan. Jadi mhm. ilahnya itu nggak boleh di belakang, ilahnya harus di depan. Oke. Jadi apa? Manafi betul, tapi Iya apa Manafi. sebabnya? Apa sebabnya biar manafi? Ciri yang bisa kita pegang untuk agar kita yakin bahwa itu adalah betul-betul manafi bukan ma yang lain. Apa yang bisa meyakinkan kita untuk mendukung ma-nya ini manafi? Biar tidak kira-kira gitu. Nggak ada apa-apa lagi setelah Nggak ada apa-apa lagi. Ada banyak tuh di belakang. Oh ada. Gini, Nah, Mbak, setelahnya ma itu ada apa? Nah, Nahnu. ada isim domir. isim. Nahnu kan? Nah, nahnu kan isim dhamir. Iya. Jadi gini, kalau ada ma sesudahnya itu isim-isim apapun, mau isim dhamir, mau isim mufrad, ya kan? Yang penting isim. Habis itu di belakangnya lagi, entah itu agak jauh, entah agak mepet, ada bi. Di Oh, Mabi. Nah, yang di kayak gini nih yang menyebabkan ma-nya manafi. oh Nah, dulu itu kan salah satu indikator ma itu nafi, ma yang artinya tidak, itu kan ada bi. Iya. Nah, itu sebenarnya bi itu belum belum dipastikan. Kecuali kalau kita sudah tahu setelahnya ma itu ada isim, gitu loh. Nah, harus ada isim dulu, baru kemudian di belakangnya lagi ada bi, maka bi-nya itulah bisa kita jadikan patokan bahwa ma itu adalah ma yang artinya tidak atau yang kita oh. pilih. Mhm. Isimnya bebas, mau isim domir boleh, isim mufrad boleh, jamak boleh, gitu kan? Oke. Nah, nanti akibatnya apa? Ma yang kayak gini nih, bi yang kita maksud tadi adalah bi-nya bi zaidah. Bisa itu. Nah, jadi nggak usah diartikan bi-nya. Tidak semua bi yang apa yang seperti itu kita artikan dengan itu nggak perlu diartikan karena cuman zaidah, cuman tambahan pemanis untuk sebagai penanda bahwanya ma itu adalah manafi. Jadi fungsinya bi itu Manafi. cuma untuk menekankan aja, mentaukidkan ya, menguatkan. Hmm. Nuh bima ba'ufin, dan sungguh tidaklah kami gitu kan, bima ba'ufin, orang-orang yang dibangkitkan. Ini kata orang kafir ini. Ini orang komentar orang kafir yang tidak yakin akan hari kebangkitan. Mati ya mati gitu. Selesai urusan. Baik, jadi nomor 11 ini adalah harf nafi. Kemudian nomor 12-nya adalah nahnu. Tadi apa? Isim Isim. dhamir, betul. Kemudian B-nya nomor 13 adalah Bisa itu. bi harf jar tapi zaidah. Kemudian nomor 14 adalah Isim. Isim ya, isim oh, apa? Isim apa kalau boleh tahu? isim Jam. apa Apa? jamak Ah, jam Jamak apa? Jamak. muzakkar. Muzakkar. Kan ada ya-nya di belakangnya. Oh iya. Iya. Ba'usi. Oke. Bisa diartikan nggak ayat ini? Hmm. Coba apa artinya? Iya. Biasa aja Tidak artinya. tidaklah dia ya. Tidaklah dia. Dia itu kehidupan maksudnya. Ya, Kecuali kecuali kehidupan kita. kehidupan kami yang ada di dunia. Kehidupan Maksudnya kehidupan dunia kami, ini gitu ya. kehidupan dunia. Maksudnya tidak ada Hmm. kehidupan lain kecuali kehidupan dunia ini gitu maksudnya. Oh. Itu kata orang-orang kafir itu. Yang tidak percaya hari kebangkitan. Jadi kehidupannya kehidupan ini, nggak ada kehidupan lain. Hmm. Kemudian namutu wa nahya. Oh. Nah, kami hidup
Dan kami mati dan kami hidup. Maksudnya di dunia Kami mati dan kami hidup. kami mati ya di dunia. Tidaklah Nah, eh, dan tidaklah kami dan tidaklah kami dibangkitkan. orang-orang yang dibangkitkan. Hmm. Jadi mereka tidak percaya akan kebangkitan. Hidup di dunia senang, setelah mati ya sudah, gitu ya. Nggak ada pertanggungjawaban, nggak ada hisab dan lain-lain. Baik, akhir as-sarik, orang yang menangkap pencuri, gitu ya. Oke, rofa tunggal laki-laki, maka akan berbunyi seorang laki-laki yang menangkap pencuri. Rofa. Akhir. Dat. Akhir. Dat. Hidup Akhir. sariki. Kalau jar. Ahizis sariki. Tarifi. Kalau nasab. Asiza. Ahizas sariki. Kalau tasnya dua orang laki-laki rofa. Ahidat. Ahizas sariki. Sariki ada alifnya ya. Ya. Kemudian kalau sedang jar atau nasab maka akan berbunyi. Ahidai. Oke. Akhidayis sariki. Sariki. Sekarang kalau jamak mudzakkar rofa. Ahidu. Hizu sariki. Sariki. Kalau jar sama nasab maka akan berbunyi. Ahizi. Ahizi Tarik. sariki. Asyariki. Baik, sekarang seorang perempuan rofa. Orang perempuan Akhizahus sariki. Tunggal. Akhidatu. Sariki. Akhizatu. Kalau jar Akhizatus. bunyinya Ahidatil sariki. akhidatis Akhizatis sariki. sariki. Kalau nasab akan berbunyi Ahidatai. Akhizatas sariki. sariki. Kalau dua orang perempuan rofa. Akhizatas sariki. Akhidatas sariki. Sariki. Kalau jar sama nasab maka akan berbunyi Akhizatayis sariki. akhidatayis sariki. Kemudian kalau rofa jamak muannas rofa. Akhizatus sariki. Panjang ya, sebelumnya tak panjang. Akhizatus sariki. Kalau jar sama nasab berbunyi Ahidat. Akhizatis sariki. sariki. Taisa. Sekarang polanya nih. Silakan buka kamus. Sekarang pola 1. Au. 1 itu polanya AU. Maka fi'il madhinya akan berbunyi Adalah. jada. Kemudian fi'il mudhari'nya Ya dulu. yajidulu. Kalau jangan nahi La tajadul. la tajidul. Fi'il amar Ustul. Ujadul. isim fa'il Jadilun. Adilun. ya, isim maf'ulnya yang di Masdurun. majidulun. Kalau isim zaman kan tempat atau waktu Masdarun. Majadalun. Majadalun. Pola satu Majadalun. lagi. Pola 1 semua kayaknya nih. Pola 1 lagi ya. Ya. Kalau begitu fi'il madhinya berbunyi Jaroda. jaroda. Mudhari'nya Yatsrudu. Yajrudu. yajrudu. Kalau jangan nahi La tajarud. la tajrud. Fi'il amar Ujrud. Ujrud. isim fa'ilnya Jaridun. jaridun. Isim maf'ulnya Majrudun. isim zaman makan tempat waktu Majrodun. Majrodun. pendek ya. Majradun. Nggak boleh panjang. Ya, Majradun. majrodun. Ini pola kedua nih. Rumusnya AI. Maka fi'il madhinya berbunyi Jaza. Jazama. jazama. Mudhari'nya Ya jazimu. nahinya La tajzim. fi'il amarnya Ijazim. isim fa'ilnya Jazimun. isim maf'ulnya Majzumun. zaman makannya hati-hati Majzimun. majzim. Mazimun. Nah, ini ikut mudhari'nya nih. Kasroh ikut kasroh.
majazim. Nah, sekarang coba yang berikutnya lebih dari 3. Kita amati kira-kira apa tambahannya. 4. Fa'ala. Alif. Alif kan? Ya. Berarti fi'il madinya apa ini? Wazannya dulu, wazan apa ini? Fa'ala. Fa'ala. Ya, Fa'ala. fa'ala. Berarti di sininya berbunyi Jada. Jadala. jadala. Ingat 4 huruf fi'il mudhari'nya punya ciri khas. Yu. Ah, Jadilu. yujadilu. Terus nahi, jangan. La tujadil. Jadil. La tujadil. Fi'il amarnya. Jadil. Oke, jadil. Bukan jadul ya, jadil. Jadil. Masdar. Mujada. Jadalatun. Oke, mujadalatun sama seperti membuat isim maf'ul, hanya saja ditambahkan tak marbutah. Sekarang isim fa'il. Mujadilun. Oke, mujadilun. Kalau isim maf'ul, isim zaman juga sekaligus isim makan berbunyi Mujadalun. mujadalun. Maka kata ini huruf aslinya Ja, ada. Jada. dal, dan Lam. lam. Oke. Sekarang ada isim fa'il, bentuknya seperti ini. Ada ciri khasnya itu, ada tasdid. Pasti. Berarti kira-kira fi'il madinya ikut wazan apa? Fa'ala. Apa? Fa'ala. Pakai tasdid ya. Fa'ala. Oke. Fa'ala. Fa'ala berarti fi'il madinya berbunyi Jar. Jarroba. Da. jarroda. Jarroda. Terus fi'il mudhari'nya Yujarridu. Ridu. yu ya, pakai yujarridu. Terus nahinya jangan La. La tujarrid. la tujarrid. Fi'il amarnya Jarrid. jarrid. Masdarnya Tajridun. Jeridu. tajridun. Isim fa'ilnya Mujarridun. mujarridun. Isim maf'ulnya zaman dan makan Mujarrodun. mujarradun. Huruf aslinya 3 huruf apa? Ja, Ro. ro, jim, Terus dal. nah, sekarang coba kita amati nih. Yang kayak begini ini kira-kira ikut wazan apa? Infala. Oke, Fa'ala. infa'ala karena ada nunnya itu cluenya ya, ada nun. Ya. Fa'ala berarti kalau fi'il madinya berbunyi apa? Injad. Injazama. Oke, injazama. Fi'il mudhari'nya. Yanjazim. Ilmu. Oke, yanjazimu. Nahi, jangan. La tanjazim. Im. Oke, la tanjazim. Fi'il amarnya. Injazim. Im. Oke, masdarnya. Injizamun. Amun. Oke, injizamun. Isim fa'il. Munjazimun. Imun. Munjazimun. Isim maf'ul zaman dan makan. Munjajam. Jazamun. Munjazam. Nah, sekarang huruf aslinya apa saja? Jim. Zal. Mim. Apa? Zai. Zai ya. Zai ya. Jim. Zai. Dan Kemudian mim. mim. Ya, sudah. Sekarang kita menemukan fi'il madhi jadala. Jadala itu apa? Berbantahan ya. Ya. Nah, kalau dia laki-laki, Dal. jadala. Hmm. Kalau seandainya laki-lakinya 2 orang, mereka berdua laki-laki, maka berbunyi Jadala. mereka banyak laki-laki, subjeknya. Lu. Jadalu. Subjeknya dia seorang perempuan. Jadalta. Jadalat. Jadalat, bukan jadalta. Jadalat kebalik. Jadalat. Nah, kalau subjeknya mereka berdua perempuan. Jadalata. Ada alifnya. Kemudian untuk mereka banyak perempuan. Jadalna. Nanya pendek, jangan Hmm. panjang. Ya. Jadalna. Kalau panjang nanti beda makna. Kemudian Ya. kalau kamu satu laki-laki, Jadalta. terus kamu perempuan 2, kamu laki-laki 2, Jadaltuma. Jadaltuma. kalian laki-laki, Jadaltum. Jadaltum. kamu perempuan 1, Jadalki. kamu Jadalti. berdua perempuan, Jadaltum. Jadaltuma. kalian perempuan banyak, Jadaltuna. Jadaltunna. aku, Jadaltu. Jadaltu. kami, Jadalna. Jadalna.
Sekarang fi'il mudhari'nya. Kalau untuk dia seorang laki-laki, gimana bunyinya? Yujadilu. Ah, yujadilu. Kalau untuk mereka berdua laki-laki, Yujadilani. yujadilani. Kalau untuk mereka banyak laki-laki, Yujadiluna. yujadiluna. Kalau dia perempuan satu, Tujadilu. yujadilu. Mereka berdua perempuan, Tujadilani. yujadilani. Mereka banyak perempuan, Yujadilna. you ya, you. Pakai ya. Yujadilna. Kemudian kamu orang kedua ya, kamu laki-laki satu. Tujadilu. Tujadilu. Kalian berdua laki-laki. Tujadilani. Tujadilani. Kalian banyak laki-laki. Tujadiluna. Tujadiluna. Kamu satu perempuan. Nanti Tujadilina. tujadilina. Kemudian kalian berdua laki-laki. Perempuan, maaf. Perempuan. Tujadilani. Tujadilani. Kalian banyak perempuan. Tujadilna. Tujadilna. Kalau aku. Ujadilu. Tujadilu. Kalau kami. Nujadilu. Nu. Jali. Oke, sekarang perintah. Perintah itu sejatinya hanya untuk orang kedua, orangnya hadir di hadapan. Tapi ternyata bisa juga kita memerintahkan kepada orang ketiga. Karena orang ketiga itu sebenarnya tidak ada konsep untuk perintah di dalam bahasa Arab, maka dia harus menggunakan atau meminjam bentuk fi'il mudhari ditambah apa namanya? Lam apa namanya itu? Lam amar. Lam amar ya. Namanya lam amar. Nah, lam amar dalam prakteknya itu jarang berharokat li. Dia akan berharokat sukun. Dia mati. Cuman biasanya di depannya dikasih wa atau fa. Misalkan fal yatawakkal. Nah, itu lamnya itu. Atau wal yatalattaf, biasanya dalam prakteknya itu dikasih wawu atau dikasih fa. Wah. Tapi kalau untuk latihan sendiri, maka dia pakai li. Nah, cuman nanti risikonya li itu akan mirip dengan yang menasobkan. Lam ta'lil gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, sekarang untuk perintah laki-laki dia satu orang. Liyujadil. Nah, jazm ya, liyujadil. Kalau perintahnya kepada mereka berdua laki-laki, maka akan berbunyi Liyujadila. yujadilah. Perintah untuk mereka banyak laki-laki. Yujadilu. Perintah untuk dia perempuan satu. Litujadil. Litujadil. Perintah untuk mereka berdua perempuan. Litujadila. Jadilah. Perintah untuk mereka banyak perempuan. Liyujadilna. Liyujadilna. Nah, baru perintah untuk orang kedua. Kamu, satu orang laki-laki, langsung fi'il amar. Jadil. Jadil. Perintah untuk kalian berdua laki-laki. Jadilah. Perintah untuk kalian laki-laki banyak. Jadilu. Jadilu. Ini perintah untuk kamu satu perempuan. Jadili. Jadi perintah untuk kalian berdua perempuan. Jadilah. Jadilah. Perintah untuk kalian banyak perempuan. Jadilna. Jadilna. Nah, sekarang kita ke kalimat ya. Maaf. I'rab. Wa ma ya'tihim mir rasulin. Kita harus amati betul-betul ini. Ini pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan apakah jumlahnya itu fi'liyah atau ismiyah. Jadi, ini fi'liyah atau ismiyah? Fi'liyah. Oke, mana fi'ilnya yang fi'liyah? Ya, fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari apa itu? Mudhari mu'tal akhir. Mu'tal akhir. Kita buka itu fi'il mudhari itu kan ada 3 macam. Ada fi'il mudhari itu sahih akhir. Kalau huruf terakhirnya itu huruf sahih, bukan alif ya. Yang kedua adalah fi'il mudhari mu'tal akhir. Yang huruf terakhirnya adalah huruf wawu, alif atau ya. Nah, huruf ilah. Kemudian yang ketiga adalah fi'il mudhari af'alul khamsah.
yang ada wawunya untuk kalian atau mereka, ada alifnya untuk berdua. Nah, sekarang ya'ti adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir. Iya. Fi'il mudhari' mu'tal akhir itu kan kenapa dinamakan mu'tal akhir? Karena berakhiran ya. Ya. Nah, sekarang ya-nya masih ada nggak? Masih. Masih ada. Kalau masih ada pasti bukan jazm. Karena kalau jazm itu pasti Iya. dibuang. Iya. Ya, kalau jazm pengganti sukun itu dibuang. Huruf yang sakit itu dibuang. Jadi kalau masih ada dan tidak berharokat, maka dia adalah pasti rofa. Tapi kalau nasab dia biasa ya tia. Kalau nasab itu normal. Jadi kalau mu'tal akhir itu gampang lihatnya. Kalau dia itu kalau ya sama wau ya, Iya. akhirnya ya sama wau, asalkan dia masih ada, terus mati, itu pasti rofa. Karena kalau jazm pasti dibuang, dan kalau nasab pasti berharokat normal. Ya tia, ya da'uwa. Gitu. Oke, ya'ti itu artinya datang. Ya'ti itu datang. Datang atau mendatangi ya. Kemudian setiap fi'il itu pasti butuh apa? Fa'il. Fa'il. Nah, sekarang yang datang itu siapa? Kan gitu kan? Mana Iya. fa'ilnya? Fa'ilnya. Nah, fa'il itu harus rofa atau nasab atau jar? Gitu. Rofa. Rofa. Ada nggak isim yang rofa sesudah ya'ti? Tidak ada. Tidak ada. Ya, tidak ada secara penglihatan normal itu. Penglihatan ya. Tapi sebenarnya ada kan gitu. Ya. Nah, kita tahu dari mana kan? Nah, kita harus ingat ada yang namanya min zaidah. Masih ingat kan? Min Zaidah. Jadi kalau ada min itu patut kita curigai. Terutama kalau setelahnya min adalah berupa isim nakiroh. Isim yang tidak ada alnya itu. Ya. Iya. Ya kan? Ada nggak isim yang nggak ada alnya? Ada. Ada. Apa? Ada. Apa itu? Rasul. Rasulin. Tuh. Kan nggak ada alnya kan? Iya. Isim nggak ada alnya. Rasulin. Oke. Nah, kalau ada isim, ada min maksudnya, ada min yang diikuti isim yang nakiro, Nakiro. tidak ada alnya, itu Pasti. patut kita curigai sebagai min zaidah. Nah, gitu kan? Nah, Ya. tinggal satu lagi. Kita buktikan bahwa min itu betul-betul zaidah. Kita tengok ke belakang, tuh ke spion, muter ke belakang, apakah sebelumnya ada nafi atau pertanyaan istifham? Nafi Salah atau satu. istifham. Ya, nafi yang bermakna tidak atau istifham. Istifham itu yang mempunyai makna pertanyaan, betul. Ada nggak di situ? Salah satu dari Ada. Dan apa itu? tidaklah datang kepada mereka. Berarti ma-nya itu kan? Ya. Ya, Namanya Ya, manafi. berarti ma-nya manafi dan min-nya pasti zaidah tambahan. Iya. Nah, berarti fa'ilnya ya'ti adalah Rasulin. rasulin. Jadi rasulin itu hanya casingnya saja dia jar. Tapi sebenarnya Karena dituju oleh iya, min ya. dia itu oleh min. Jadi mau nggak mau dia harus jar. Sebenarnya dia itu rofa. Rofa. Mhm. Ya'ti datang kepada mereka. Rasulin seorang rasul. Oke, kalau diartikan bagaimana? Wa ma ya'tihim mir rasulin. dan Dan tidaklah tidaklah. datang kepada mereka dari seorang utusan Darinya atau nggak perlu dibaca. Iya, Karena zaidah. darinya nggak perlu. Kan zaidah. Kalau zaidah tidak perlu diartikan. Dibaca. oh gitu. Iya, Ya. karena zaidah itu tidak perlu Dibaca saja diartikan. tapi tidak Dibaca. diartikan. Oh, tidak diartikan. Tidak diartikan. Terus semua zaidah itu bertujuan apa? Nggak tahu. Ya. Kalau ada zaidah, tambahan-tambahan seperti min, bi itu, tujuannya cuma satu. Apa itu? Maksudnya, Menegaskan ya. menguatkan. Menguatkan. Oh, Jadi, berarti maksudnya gini kali ya. Tidaklah datang kepada mereka seorang utusan atau rasul gitu. kasih penekanan, seorang rasul pun.
Rasul pun. Seorang rasul pun. Pun. Oh, Nah, gitu. Dan tidaklah datang pada mereka mir rasulin satu rasul pun. Atau pakai sungguh boleh. Dan sungguh tidaklah datang kepada mereka seorang rasul pun boleh, nggak juga nggak apa-apa. Karena sudah ada sungguhnya tadi. Oke, baik. Sekarang kita urai ya. Ini ada 6 nomor. Nomor 1 adalah wawunya, wa. Wa. Nomor 2-nya adalah nafi. ma. Yang ketiga, Ketiganya ya'ti. Ya, yang ti, keempatnya, him. him, Yang kelima, min, 6-nya adalah rasulin. rasulin. Nah, sekarang wawunya apa? Wa adalah Nafi. Istisnaf. isti'naf. Nah, isti'naf. Mabni Nah, atau mu'rab? mabni fathah. Fathah. Oke. Kemudian berikutnya nomor 2, ma. Apa ma? Harf nafi. Nabi. Mabni atau mu'rab? Mabni sukun. Mabni sukun. Oke. Kemudian nomor 3, ya'ti. Fi'il mudhari mu'tal akhir. Nah, harus lengkap ya. Ya. Fi'il mudhari mu'tal. Mu'tal Jadi akhir. kalau nyebut fi'il mudhari saja itu belum lengkap karena tidak membantu untuk menjawab kolom terakhir. Oh, Jadi masih mengambang. Fi'il mudhari kan ada 3 itu. ya. Katakanlah misalkan fi'il mudhari itu rofa. Kalau sahih akhir, rofanya pakai dhammah, kelihatan. Kalau mu'tal akhir, dhammah juga tapi tidak kelihatan. Oh, Kalau af'alul khamsah, tanda rofaknya tetapnya nun. Nah, jadi kan beda-beda tuh ya. Ya. Karena itulah maka untuk kolom pertama harus jelas agar tidak bingung ketika harus mencari tanda di kolom kelima. Tuh, harus diperjelas. Mu'tal akhirkah atau sahih akhirkah atau af'alul khamsah. Oke, sekarang ini mu'tal akhir. Tapi keseluruhannya fi'il mudhari selama tidak ada nun taukid dan selama tidak ada nun niswa pasti dia Mu'rab. mu'rab. Nah, mu'rab. Mu'rabnya apa? Rofa, nasab atau jazm? Rofa. Rafa. Kenapa milihnya rofa? Alasannya Tadi kan udah bilang Bapak. apa itu? Karena Akhir itu rofa. Karena tidak ada yang yang menasabkan masuk Oh ya, dan tidak ada yang menjazmkan. menjazmkan. Ya. Nah, terus tanda i'rabnya apa? Domah yang kira-kira. Oke. Ya, Ini muqaddarah atau kira-kira. domah muqaddarah. Nomor 4 sekarang him. isim domir. Isim dhamir baris Baris mutasil. mabni atau mu'rab? Mabni sukun. Mabni sukun. Terus punya mahal nggak? Dan mahal nasab. Mahal nasab. Kenapa sih mahalnya nasab? Sebagai maf'ul bih. Sebagai maf'ul bih, objek. Terus tandanya ada nggak tandanya? Tandanya nggak ada. Nggak usah ada karena dipikirkan. domir. Karena mabni. Mabni. Ya ini Oh. mikir sampai kapanpun ya nggak ada Sama-sama. jawabannya. Kayak bingung. Oke. Sekarang nomor 5, min. Fatjar. Harus Min jar zaidah. tambahi zaidah. Mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni sukun. Pun. Oke, selesai nomor 6 terakhir. Rasul itu isim atau bukan? Isim Isim. mufrad. Tunggal atau jamak? Tunggal ya, isim mufrad. Tunggal. Karena Terus dia seorang mu'rab atau mabni? Mu'rab. mu'rab. Terus i'rabnya apa? Rafa, nasab atau jar? Jar posisi rofa. Ya, kelihatannya jar tapi sebenarnya posisinya Rofa. ya jar tapi posisinya rofa. Kenapa jar? Dijarkan. Min. Dijarkan oleh min. Kenapa posisinya rofa? Sebagai fa'il. Nah, dijarkan min tapi posisinya fa'il. Fa'il dari ya'ti ya. Fa'il dari ya'ti sehingga dia harus posisinya rofa. Tanda, kalau tanda i'rab itu yang kelihatan. Tandanya adalah kasroh. Tanda jar maksudnya ya adalah kasroh. Nah, gampang kan?
Nggak gampang, Pak. Masih Masya Allah. bingung. Gampang tapi bingung ya. Iya, Pak. Betul. Nah, sekarang ini yang i'lal ya. Kita mencari Ini sudah asal. bisa merangkai kata. Cuman, Nah, ada cumanya itu. iya, Nah, cumannya itu panjang, Pak. mhm. Nah, sekarang kita menelusuri asal kata ya, asal usul Ya. kata. Jadi Ya. kita kalau lagi baca, misalkan baca Quran itu kan ketemu bisa Mm-mm. jadi. Nah, kalau Mm-mm. bisa jadi itu kan kita harus mundur ke belakang. Ya kalau kata itu normal, nggak ada yang dibuang-buang, nggak ada yang diganti itu aman. Semuanya Mm-mm. hurufnya aman. Tapi masalahnya ketika harus berhadapan dengan huruf asli wawu atau ya yang huruf yang kita kenal sebagai huruf illah atau huruf yang sakit, pasti ada masalah di sana. Pasti kalau nggak diganti, dibuang, apalagi atau dibiarin. Nah, jadi ketika dibuang itulah kita harus bisa apa ya, membangun ulang sebenarnya, merekonstruksi sebenarnya ini bentuk aslinya seperti apa sih, gitu. Untuk mengetahui huruf yang dibuang itu apa, sehingga kita bisa mencari maknanya di dalam kamus secara benar, gitu ya. Oke, sekarang ada wazan fa'alna. Wazan itu pola. Bila modalnya adalah huruf asli sod, ya, ha, maka mengikuti wazan fa'alna, maka berbunyi Sofa Ayah. aiha. soyahna. Soyahna. Soai. Soyahna. Soyahna. Oke, sekarang binanya apa ini? MAN. Ajwaf ya'i. Ajwaf ya'i. Ya'i. Ya'i atau ya'i, Pak? Ya'i pakai hamzah. Ya'i. Ya'i. Nah, terus silah. Silah itu bentuk. Silah Fi'il. bentuknya Fi'il apa? madi. Fi'il madi. Maklum. Oke. Fi'il madi maklum itu aktif. Nggak apa-apa, yang penting ini dulu ya, fi'il madi gitu Pak aja. Ustadz, itu kok jadi ada ha? Kenapa? Itu kok jadi ada ha? Oh Mana? iya sih. Kan ha ini Hurufnya kan kan ya, Iya. maaf. Iya, 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 iya. Iya. Saya yang sod ya ha. Oke. iya. Nah, Maaf, sekarang Pak Ustadz, maaf, Mas. ya, ini nyempil ke ke pinggir sih ya. Kurang ke tengah. Baik, sekarang soyahna. Apa yang bisa kita lakukan pada soyahna sesuai dengan kaidah-kaidah itu? Kaidah satu dulu. Kita lihat huruf yang sakit. Hmm. Huruf yang sakit itu kan ya. Nah, ya-nya itu hidup atau mati? Hidup. Hidup. Hidup, ya kan? Ya-nya hidup. Sebelumnya ya hidup itu harokatnya apa? Shotnya. Doma. Fathah. Ha. Fathah. Fathah. Nah, biasanya ketentuan seperti itu harus diapakan ya-nya? Diganti menjadi Dihilangkan, alif. diganti. Di alif. Maka Alif. berbunyi apa? So. Nah, So. Oh, nah. Penggantian ya menjadi alif itu kaidah berapa? kaidah satu. Satu. Nah, terus sudah selesai atau kira-kira masih ada masalah di soh? Nah, Masih Kasih. apa itu masalahnya? alifnya. Alif Alifnya mati. Alifnya mati bertemu dengan hak yang juga mati. Apa yang harus kita lakukan? Alifnya dibuang. Alifnya dibuang karena memang dalam bahasa Arab konsepnya tidak boleh ketemu dua huruf mati. Oh gitu. Iya, jadi harus dibuang. Yang dibuang pasti yang sakit, jangan yang sehat ya. Iya. Alif tahu atau enggak. Baik, sekarang jadi alifnya harus dibuang karena Jadi bertemu dengan huruf lain Jadi yang mati. soh. Nah. Nah, menjadi sohna. Pembuangan alif itu berdasarkan kaidah berapa? Alif berdasarkan kaidah 9. Kaidah 9. Nah, untuk fi'il madhi, ya, untuk fi'il madhi yang 3 huruf dan ajwaf, huruf sakitnya ada di tengah. Kira-kira untuk yang bunyi seperti ini sudah selesai atau belum? Belum. Belum. Karena ada aturan khusus yang 3 huruf, fi'il madhi, ajwaf. Harus diapakan? Ditambahi wawu. Jangan ditambahi.
Oh, Sudah dibuang kok ditambahi lagi. Ini sudah dikurangi, jangan ditambah-tambah. Kalau nambah nggak bisa. Karena sudah buang, harus diapakan. apa ya Pak Ustadz? Dijadikan Jadi, share. itu kan ada yang dibuang kan? Yang Ya. dibuang apa? Ya. Huruf tengah kan? Iya, Iya. huruf Oke, yang dibuang Dibakil, huruf tengah itu huruf apa? dibakilin jadinya. ya. Betul. Huruf yang Berarti dibuang adalah huruf alif yang berasal dari ya. Ya. ya, Maka untuk berarti khusus dikasrohin. harus ada jejaknya. Bakilin. Jejak ya itu adalah kasroh. Iya, dikasroh. Jadi Sihina syih. jadinya ya. Nah, Ih, Ini baru nah, selesai. Syih. Loh, Sihna. Loh, Ya. kok nggak Apanya? dikasrohin Pak Ustadz? Lah ini itu kasroh. sih. tak salah tapi Oh, alifnya iya. kalau ditambah ya lagi Lah ini. kembali Iya, lagi. ini belum bangun nih, gawat Iya. nih. Jangan ditambah ya, udah dibuang kok dibalikin lagi. Eh, Jangan dibalikin lagi. Jadi cuman kasrohnya aja diwakili gitu ya. Meninggalkan, jadi ya itu meninggalkan jejak kasroh. Kalau seandainya yang dibuang di tengah, yang 3 huruf itu adalah wawu, maka jejak yang ditinggalkan adalah dhamma. Kayak gitu aja. Jadi kalau ada seperti ini ya, nah langsung kita tebak itu tengahnya itu pasti ya. Kalau seandainya suhna, tengahnya itu pasti wawu. Jadi nggak perlu pikir panjang gitu kan, langsung. Baik. berarti yang dipikir tuh hanya ini ya Pak Ustadz, alif, wawu, ya, sakit. Iya, memang itu ya. Ya kalau nggak sakit nggak usah mikir. Oh, iya benar. Iya. Kalau ada penyakit baru mikir obatnya apa kan gitu. Iya Nah, betul. obatnya ya kaidah-kaidah itu. Hmm. Oke. Nah sekarang kata dasarnya masih sama yaitu sod, ya sama ha. Tapi wazan yang diikuti adalah infa'alna. Kalau infa'alna berarti bunyinya apa ini? Insayahal. Oh, yahna. In. Soyahna. 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 Terus binanya Salah deh. Ajwaf ya'i. ajwaf ya, sama ya. Kemudian Biasa. silahnya bentuknya apa ini? Termasuk bentuk Fi'il madi maklum. madi. Oke, sekarang insoyahna apa yang harus kita lakukan dengan kondisi insoyahna? Ya-nya harus dilukir. Jangan dilukir, orang nggak ada yang mau. Diganti Dibuang. alif. Jangan dibuang Diganti dulu. alif. Nah, Diganti diganti alif. alif. Iya, itu belum apa-apa Iya. dibuang, jangan. Loh, Nggak ada prosedurnya dulu. Benci banget sih apa-apa dibuang. Ya, jadi diganti alif, ya kan? Karena ya-nya hidup, ya kan hidup kan? Kemudian jatuh setelah fathah. Jadi harus diganti alif menjadi apa? Insohna. Sofna. Insohna. Ini ada berapa? Ada 1. Satu. Terus setelah itu ada apa lagi? Atau sudah selesai? Belum. Belum. Apa itu yang harus kita lakukan? Alifnya dibuang. Kenapa? Karena bertemu dengan huruf lain yang juga mati. Kaidah berapa? Nun. Kaidah berapa Kaidah itu? 9. 9. Berbunyi apa pada akhirnya? Insohna. Insahna. Kaidah 9. Sudah selesai atau belum? Sudah. Nah, tadi kan yang dibuang alif. Ya. Alif itu berasal dari ya. Iya. Perlukah dikasih jejak? Iya. karena Jadi 3 huruf. Nggak 3 huruf Ya. nggak perlu. Oke. Perlukah dikasih jejak? Meninggalkan? perlu. Tidak perlu. Nggak perlu. Kenapa? Oh. Karena bukan 3 huruf. Oh gitu. Yang perlu meninggalkan jejak itu kalau hanya 3 huruf. Kalau sudah lebih dari 3 huruf, pola yang diikuti itu tidak perlu meninggalkan jejak. Makanya Oh ini peraturan perlu catat nih biar nggak lupa ini. syaratnya, syarat untuk meninggalkan jejak. Kalau membuang wawu akan diwakili dhamma. Kalau membuang ya akan diwakili kasroh. Itu syaratnya ada 3. Yang pertama
hanya pada fi'il madhi. Yang kedua, fi'il madhi yang 3 huruf, ya kan? Terus huruf yang dibuang itu ada di tengah, ajwaf. Oh, Nah, jadi 3 itu ya. Jadi fi'il madhi 3 huruf dan ajwaf. Fi'il madhi 3 huruf dan ajwaf. Ya, Oke. ajwaf. Jadi kalau misalkan ajwaf dan fi'il madhi, tapi dia 5 huruf atau 6 huruf, 4 huruf ya nggak berlaku. Hilang-hilang aja. Tidak perlu dikasih bekas jejaknya, nggak perlu. Ya, termasuk ini kan 5 huruf ya. Polanya pola in fa'ala itu kan 5 huruf. Jadi ketika dibuang, meskipun dia huruf tengah, tapi tidak perlu diganti, tidak perlu ada jejaknya. Karena bukan 3 huruf. Nah, selesai. Alhamdulillah. Ya udah, Berapa? berarti paling gampang ingetnya karena bukan 3 huruf gitu aja ya. Betul, karena bukan 3 huruf. Gampang. Benar. Praktis itu ngingetnya. Dan ajwaf ya. Dan ajwaf. Ya. Baik, sekarang kita ayat yang ke 131. Kalau terlalu pendek bisa 132, tergantung nanti ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Kemarin itu sudah dicatat ya untuk ayat 130-nya yang mengenai arti dari yarghabu. Itu harus hati-hati kalau kita mendapati kata fi'il raghiba, fi'il madhi, fi'il mudhari'nya yarghabu, itu harus memperhatikan sesudahnya. Ada harf jar apa di sana? Kalau setelahnya yarghabu harf jarnya an, maka yarghabu itu artinya membenci, tidak suka. Benci atau tidak suka, tidak menyukai. Membenci atau tidak menyukai. Tapi kalau setelahnya yarghabu itu harf jarnya fi, maka justru sebaliknya menyukai atau mencintai itu. Jadi 180 derajat maknanya hanya gara-gara beda sambungan harf jarnya. Nah, itu harus hati-hati. Ya, ini biasanya kalau nggak fi'il mudhari, fi'il madhi ya. Fi'il madhinya itu raghiba. Di dalam hadis ada beberapa itu. Misalkan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Faman raghiba an berarti apa? Kalau raghiba disambung dengan an berarti membenci atau Membenci. atau tidak menyukai. Faman raghiba an sunnati, maka siapa yang membenci sunnahku, nah kayak gitu. Falaysa minni, maka tidaklah ia termasuk golonganku, kata Rasul begitu. Nah, baik. Kita maju, ini nggak ada kotak sama sekali nih. Nah, saya mau tanya dulu, aslim itu fi'il atau isim? Aslim. fiil amr. Fi'il amar, oke. Fi'il amar. Kalau fi'il itu pasti butuh fa'il. Fa'il dari aslim adalah Hmm, kan pasti fi'il itu wajib ya. ya. Nggak boleh, nggak ada fa'il itu nggak boleh. Harus ada fa'ilnya. Fa'il dari aslim adalah Dari Aslim itu apa tuh Pak Ustadz artinya? aslim Lupa. itu berserah dirilah boleh, berislamlah, masuk Islamlah boleh. Jadi tergantung konteks. Ya, karena aslim itu bisa juga nyuruh masuk Islam boleh, berislamlah atau berserah dirilah. Berserah diri kepada Allah secara total itu aslim. Makanya Islam itu adalah bentuk masdar dari aslama yuslim. Oke, sekarang pertanyaannya kalau aslim itu adalah fi'il amar, nah fi'il apapun pasti butuh fa'il. Iya. Mana fa'ilnya aslim? Robu. Bu. Tuh, nggak boleh mundur, nggak boleh fa'il, nggak boleh mundur. Mustatir. Wah ya. Mustatir. Wah.
tersimpan, Apa? tersembunyi. Oh, Apa yang tersimpan? Apa yang tersembunyi? Kuah. Bukan. Kalau fi'il Ya. amr itu anta. Antan. Oh, anta ya. Kalau fi'il madhi itu huwa. kalian, kalian yang Bukan kalian, tersembunyi. kamu. Oh, kamu, Kamu anta. 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 Kalau kalian tuh pakai wawu aslimu, nah itu baru kalian. Hmm. Kelihatan Oh, jadinya. Ya. Tapi kalau tidak kelihatan itu pasti anta. Ya. Anta. Anta. anta, Jadi kalau mengartikan aslim, berserah dirilah kamu. kamu. Ada kamunya di situ. Ya. Berarti ini dalam kurung ya Pak Ustadz, kamunya ini ya. Betul, tersimpan. Oke, sekarang gini, pertanyaan begini. Satu ayat ini kan pendek nih ayatnya. Dari ayat pendek ini fiilnya ada berapa macam? Berapa buah lah? Berapa fiil? Dua, 1, 2, 3, 4. Banyak 4. kan? Banyak banget. banyak banget. Ada kola. Ada Ah, kola lagi. Ada aslam tuh. betul. Memang 4 ya. Oke. Yang pertama apa? Kolanya 2 kali kan? Ya. Ya. Ini kola yang pertama sama kola yang kedua. Kedua. Oh, gitu Tadi toh. aslim sudah kan? Berarti 3. Satu lagi apa? Aslam tuh. Aslam tuh. Tuh. Kalau ada tuh kan ada ciri khas tuh. Tuh. Berarti fiil apa? Madi. Fiil madhi. Nah, kayak gitu. Jadi kalau aslim, berserah dirilah engkau. Kalau aslam tuh apa artinya? Berserah diri. Ya. Aku telah berserah diri. Aku telah berserah Berserah diri. diri. Nah, jadi kalau aslim itu fiilnya fiil amr, sedangkan kalau aslam itu adalah fiil madhi Madi. untuk aku ya. Aku telah berserah diri. Oke. Sekarang gini. Kalau tadi aslim kan fiil itu kan 4 kan? Masing-masing harus membutuhkan dan harus ada failnya masing-masing. Tadi yang aslim sudah. Tadi aslim failnya adalah Kola. mustatir. Anta. Oh, Anta. anta yang Mustatir, tersembunyi. anta, tersembunyi. Oke, sekarang kita mundur ke kola yang pertama. Ini kan kola fiil apa? Ya. Fiil madi. Fiil madhi. Nah, sekarang mana failnya kola yang pertama? Ya, Kuah. kola. Ya, apa? Failnya mana? Kuah. Bukan. Kan ada yang rofa tuh, robbu. Oh iya, Robu ya. Siapa Failnya yang Robu. berkata? Yang berkata adalah robbuhu, Tuhannya. Robu, ya. An. Ya, Kan ada yang rofa. iya, iya. Jadi, mustatir tersimpan itu kalau di depannya nggak ada yang rofa. Kalau ada yang rofa, kenapa? Berarti ini failnya yang robuhu Pak Ustadz. Robbu saja, hunya nggak ikut. Oh, iya. Hunya kan domir ya, beda Hunya. kata ya. Iya, benar. Jadi robbunya saja itu karena ada yang rofa. Oke, Oh, terus yang ketiga nih, kola yang kedua. Kola aslam Kola tuh. yang Kola yang kedua. kedua ada failnya mana? alami. Dari yang rofa. Aku, anta. Mana anta Nggak ada? ada. Dia Tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Apa yang tersembunyi? Anta. Bukan. Anak. Bukan. Yang tersembunyi adalah huwa. Kuahnya. Kalau fi'il madhi itu huwa, dia berkata. Gitu. Oh, Jadi dia. kalau kola yang di depan, karena fa'ilnya robuhu berarti Adanya. Robu. Tuhannya berkata. Oh, Kalau kola yang kedua, dia berkata. Tersembunyi. Gini, setelah kola itu apa tadi? Aslam tuh kan? Ya. Aslam tuh. Aslam itu kan fi'il kan? Iya. Iya. Jadi Fi'il biasanya madi. sudah terputus karena sudah ada fi'il yang baru. Iya. Karena Kalimat sudah ada baru. fi'il yang baru berarti kola itu sudah selesai di situ. Kola titik 2 berarti fa'ilnya sudah tersimpan. Nggak perlu nyari ke belakang-belakang karena sudah ada fi'il yang lain.
Oh, gitu. Nah, jadi kola yang kedua ini fa'ilnya adalah apa namanya? Huwa mustatir. Wa mustatir. Kemudian aslam tu. Aslam tu, mana fa'ilnya? Tuh. Failnya aku. Tuh. Tu. Nah, itu kelihatan domir baris tafsil. Mana Bu? Asram tuh itu mana sih? Tu ini fa'ilnya. Oh itu. Dia Ah, berkata, eh, ya, aslam tu aku berserahlah berserah kepadaku diri. ya. Kalau aslam tu Ya. aku telah berserah diri. Akunya itu Nabi Ibrahim ya. Oh, Jadi menjawab setelah diperintah Allah, kamu jadilah begini, maka ya aku sudah gitu loh. aku sudah Jadi berserah jadi Berserah diri. kepada jawab, Tuhan jawaban dari Nabi Ibrahim. alam yang memiliki alam semesta. Mhm. Oke, pokoknya begini. Apa namanya? Untuk apa ya, mempertajam eh, pemahaman kita terhadap teks. Paling pertama, misalkan kita fokus pada fiil aja dulu. Misalkan dalam satu ayat itu ada berapa fiil? Satu ya. Hmm. Setelah itu carilah fa'il dari masing-masing fiil itu. Itu aja dulu ya, belajar untuk apa namanya, untuk mempertajam teori yang sudah kita pelajari. Itu paling tidak bisa, kalau sudah bisa mencari fi'il beserta fa'ilnya masing-masing, itu sudah ada peningkatan tuh. Hmm. Ya, ya seperti barusan ini kan. Ini ayatnya pendek, tapi di sini ada berapa fi'il? Jawabannya ada 4. Ada Ya. kola, ada aslim, ada kola lagi, dan ada aslam tu. Nah, masing-masing dari 4 itu pasti masing-masing ada fa'ilnya. Nah, itu Ya. harus kita cari sesuai dengan teori dan konsep yang sudah kita pelajari, bahwa fa'il itu konsep dasarnya adalah isim yang rofa. Tapi tidak hanya itu fa'il. Fa'il itu bisa berupa domir yang nempel. Nah, di sini ada aslam tuh, ada domir Ya. yang nempel kan? Atau berupa isim yang rofa. Pola. Isim yang rofa. Contohnya ada qala rabbuhu tadi. Qala lahu rabbuhu. Ada fa'il yang kelihatan, yaitu berupa isim yang rofa. Yang ketiga, kalau tidak ada isim yang rofa, tidak ada dhamir yang nempel, maka dipastikan bahwa failnya itu adalah berupa dhamir yang tersembunyi, dhamir Ya. mustatir. Dan itu terjadi 2 kali di dalam ayat ini. Yang pertama adalah aslim, karena fi'il amar, maka yang tersembunyi adalah anta. Dan yang kedua adalah qala yang kedua. Ini failnya adalah huwa, karena fi'il madhi. Pak Ustadz, itu Terus, berarti yang alamin itu termasuk isim ya Pak Ustadz? isim, bisa ada alnya kan? Iya. Kalau ada alnya itu pasti isim. Kalau Robi isim bukan? Ya, Isim. isim karena Isim. Isim. Apa cirinya? setelah Jar. harf jar dan dia di belakangnya ih. Oke, dia ada huruf jar, kemudian dia sendiri jar, satu lagi dia mudhof kepada al-alamin. Ya, mudhof. Jadi dia disandarkan mudhof kepada al-alamin. Baik, sekarang kita artikan. Idh qala lahu rabbuhu. Ketika Tuhannya berkata kepadanya, berserah dirilah Ya, kamu. kepadanya itu kepadanya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Nabi Ibrahim. Ibrahim. Nah, di sini titik 2 ya, koma dulu, ambil nafas Ya, dulu. titik koma. Ya, Jika Tuhan Ibrahim berkata kepada Ibrahim. Nah, kemudian titik 2 kalimat langsung, aslim. Hei Ibrahim, aslim. Apa aslim? Berserah berserahlah dirilah, kamu. berserahlah kamu, Berdirilah patuhlah kamu. kamu, Lalu tunduklah Nabi kamu. Ibrahim berkata, Aslam tuh. aku telah berserah diri kepada Tuhan alam semesta yang memiliki alam. Ya, itu. Ya. Ini jawaban Ya, dari, Pak. jadi akunya ini adalah Nabi Ibrahim. Hari ini 131 aja ya, Pak. Minggu depan lanjut siap. 132. Sadaqallahul azim, wallahu a'lamu bissawab. Oke, Alhamdulillah. silakan doa.
Allah warhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nura dawara Allahumma zakirna min masina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.